Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi bisidki wal fa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya, nikmat iman serta nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, yaitu ibadah puasa, yang mana tidak sedikit dari kita yaitu tidak dapat menjalankan ibadah puasa ini karena yaitu sebuah uzur, sakit, ataupun karena wanita dia sedang haid, maka dia tidak dapat melaksanakan ibadah puasa yang mulia ini, serta karena dia telah tua, karena dia tidak kuat lagi. Baiklah, hadirin jamaah Masjidil Rahmah yang dirahmati Allah SWT. Kemarin telah disampaikan yaitu judul kedua, tema kedua yaitu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat baik, amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Baik, pada waktu yang sangat singkat ini saya akan menjelaskan tema yang keempat, tema yang ketiga, yaitu balil insanu ala nafsihi basirah, dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai dengan ayat 15, yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa konteks ini adalah konteks hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti diri kita akan menjadi saksi apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita laksanakan di dunia ini. Maka dalam surat Yasin ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa saja yang mereka usahakan. Maka pada hari kiamat nanti mulut kita akan ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangan kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kaki-kaki kita akan bersaksi tentang apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Hadirin jamaah Masjidil Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalah Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi kita dengan fitrah, yaitu yang mana kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Contohnya, ketika kita dalam stasiun, kita menemukan sebuah uang 100.000, kira-kira kita ambil atau kita kembalikan? Hadirin, kita kembalikan. Tetapi pasti ada saja bila iman kita lemah, yaitu kita ambil. Tetapi pasti dalam hati nurani kita, yang mana itu telah Allah berkahi kita dengan fitrah, pasti terbenak dalam diri kita, yaitu jangan, ini bukan hak kita, ini punya orang lain, maka kembalikanlah. Baiklah, Imam Asy-Syafi'i juga berkata, jadi sebuah berita telah sampai kepadaku bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepada Hajjaj bin Yusuf, setiap orang pasti mengetahui kekurangan dan aibnya. Karena itu, celalah dirimu sendiri dan jangan sembunyikan sedikit pun darinya. Maksudnya ialah, maka kita segera untuk bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan diri kita. Sebagaimana salah seorang ulama salaf berkata, sikap jujur yang paling indah, yang paling terbaik adalah mengakui kesalahan-kesalahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana
telah dicontohkan dalam buku ini kisah-kisah nabi-nabi dan ulama-ulama soleh. Contohnya yaitu ketika ucapan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ketika keduanya setelah selesai memakan buah kuldi, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya keduanya berkata, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula juga contoh terdapat pada ucapan Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya seorang laki-laki dari Kipti, yang mana diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka itu ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.